Gibran keceplosan bocorkan sesuatu, simak sampai akhir. Kita di Solo ini sudah ada beberapa rumah sakit yang sedang dalam proses upgrading. Rumah sakit Kasibu digedein, Puspati digedein, Fatmawati digedein juga, Rumah Sakit Bung Karno ini sebentar lagi akan ada transformasi di situ dan perombakan manajemen. Lalu kita bangun juga dari CSR Abu Dhabi Emirates Hospital, itu ada. Ya, jadi untuk masalah kesehatan, saya yakin di Solo yang ke depan untuk masalah kesehatan sudah world class, sudah tidak bisa diragukan lagi. Karena tadi kan udah ada apa tadi Bu Dokter tourism ya. Nah itu nanti ke depan kita akan menampung banyak pasien-pasien dari luar kota juga. Lalu untuk masalah bonus demografi, tadi sempat disinggung smart farming. Nah, sebenarnya saya nggak boleh menjelaskan ini saya simpan untuk bahan debat 3 minggu lagi, tapi nggak apa-apa saya jelaskan. Bapak Ibu, Solo ini kan tadi saya jelaskan tidak punya lahan. Kiri kanan kita punya lahan. Ya kita punya apa? Kita punya anak-anak muda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat SJ, ketika riuh ya, Roy Suryo mengatakan ada indikasi kecurangan yang dilakukan oleh Gibran di debat Cawapres kemarin, kemudian bertubi-tubi serangan terhadap Roy Suryo datang, bahkan termasuk dari Hasyim Asy'ari, ketua KPU, yang mengatakan tukang bohong apa tukang ngibul gitu ya. Sehingga Roy Suryo pun berencana untuk mengadukan ketua KPU tersebut. Ya, dia ahli telematika, dia ahli melihat berbagai kejanggalan dari tampilan yang muncul. Tapi kemudian dituduh tukang bohong. Saya lupa ya tukang bohong apa tukang ngibul gitu. Nah, ini tentu menjadi sebuah tanda tanya baru bagi kita ketika Roy Suryo berencana untuk menggugat atau mengambil langkah hukum terhadap Hasyim Asy'ari. Dengan begitu, maka kita menduga memang ada keyakinan besar dari seorang Roy Suryo bahwa memang terjadi potensi di situ gitu. Ya, kita dengar juga dari sahabat-sahabat semua, janganlah kita membahas yang begitu-begitu. Ya, betul, di satu sisi kita lebih fokus pada substansi, pada kesiapan calon masing-masing, tapi saya kira tidak bisa dinafikan juga ketika ada indikasi kecurangan kemudian kita biarkan. Nah, kan kecurangan sudah banyak di negeri ini. Kalau kita biarkan ya negeri ini rusak seperti hari ini. Bagaimana etika segala macam dilanggar dengan begitu mudahnya, apalagi hukum itu, etika aja saja dilanggar. Padahal posisi etika itu ada di atas hukum. Jadi kita akan lihat sebuah video di tayangan TV bagaimana seorang Roy Suryo betul-betul memaparkan dengan detail berbagai potensi kecurangan yang terjadi. Sehingga bukan sekedar protes, bukan sekedar mengantisipasi, tapi jalur keluarnya, solusinya, debat yang berikutnya. Nah, ini ada dari Roy Suryo ya disampaikan, kita dengerin aja. Saya pun mengusulkan podiumnya juga transparan kayak gini. Supaya apa? Supaya tidak dipasang-pasangi sesuatu. Dan kemudian mikrofonnya pun ya waktu itu satu aja gitu. Akhirnya kan orang apa? Waktu itu kan akhirnya dipasang mikrofon kayak gini. Nah, ini. Ya. Ini namanya, ya sorry Mbak. Ini namanya adalah headset mikrofon. Ya, ada juga yang diistilahkan headset skin tone mikrofon. Skin tone karena apa? Karena dia itu supaya sama dengan. Oke. Yang menarik, Mbak. Nah, Mas mungkin boleh dicobakan ke salah satu mahasiswa kali ya, biar nanti bisa sambil dijelaskan oleh Mas Roy. Boleh salah satu. Boleh bantuan satu orang? Probandus maju. Nah, ke sini saja. Itu percobaan. Ke depan aja boleh sini, Mas, di belakang podium. Nah, sini. Ya, pura-pura masuk TV. Pura-pura menjadi capres atau capres. Nah, itu amin, berdoa. Kobul gitu katanya gitu. Oh iya. Nanti diprotes lagi. Kobul. Nah, jadi ini kan alat yang serupa dengan yang dipasang.
terus terang ini yang harus saya sampaikan ke depan publik sini. Ya gitu. Kamera bisa zoom ini enggak? Zoom banget, extra zoom. Inilah bedanya alat yang di pasaran. Ada yang ini ada takikan, ada yang takikannya tuh 2 kayak gini. Jadi ada 3 ruas. Garis-garis di garis-garis ini. di sini Ada ya, 2 Mas, ya? garis, ada 3 ruas. Ada yang takikannya tuh cuma 1. Kalau yang takikannya seperti ini, yang satu berfungsi untuk mikrofon, yang satu untuk headset. Jadi yang satu headset tuh ini bisa bunyi. Kalau ini kan 2 nih garisnya, Mas. 2, jadi ini memang bisa untuk headset. Tapi menempel, Mas, di bagian telinga gitu ya. Di Come on, nggak Mbak. ada. Sekarang yang namanya headset tuh nggak perlu nempel. Oh, wow. Bahkan ada yang kecil banget yang wireless tuh bisa dimasukkan ke dalam telinga atau ditaruh di pinggir di outer artikula sini. Artinya di luar telinga. Ini pun keluar suaranya yang sini keluar suaranya ini. Kalau ini nempel, ya kan? Ini kan nempel. Tapi ada juga yang cukup diletakkan secara perimbas di luar, itu pun bunyi. Di bagian luar telinga Di bagian ya? luar telinga. Apalagi ini, ada lagi nih yang lebih canggih lagi nih. Nih. Nah, ini 4 ruasnya. Ruasnya 4 itu berarti yang satu bisa mikrofon, yang satu bisa, iya betul, terima kasih Mbak. Itu depan kameranya mana sih? Oh yang ini. Ya itu, tuh kan 4. Ya. Yang satu bisa audio left, yang satu audio right, atau yang satu bisa video. Bisa video juga macam-macam. Mbak Wiwi di depan sana mungkin nggak lihat kalau Mbak Wiwi pun sekarang sedang saya sorot pakai kamera. Ini kameranya ada di sini, Mbak. Dari dasi ini. Ini di dalam sini ada kamera. Mana? Tuh. Oh wow. Ya. Teknologi ya. Betul. Oke. Bisa ambilkan ballpoint saya, Mbak? Ya. Kayak di film-film ya, Prof ya. Ini teknologi 5 tahun yang lalu sudah dipakai ini. Ini 5 tahun yang lalu sudah dipakai ini. Ini bukan sekedar ballpoint. Ini remote. Buat maju, buat mundur. Ini ada tombolnya. Ini kalau dibuka ada USB-nya di sini. Oke. Jadi artinya peralatan kayak gini tuh banyak. Makanya saya mengusulkan supaya tidak timbul tuduhan macam-macam, dengan segala hormat sebaiknya besok mic-nya tunggal. Bukan satu lagi ya, tunggal. Mic-nya tunggal saja. Oke, Mas Roy, artinya kemarin itu dari tweet Anda sempat mencurigai apa yang kemudian seperti ini digunakan oleh Mas Gibran itu adalah sebenarnya feeding headset gitu. Ya karena banyak juga yang mempertanyakan ke saya kan, ada alat yang di belakang, yang gede banget, di belakang salah satu paslon. Mbak Aya aja pakai ini sebenarnya. Iya, kecil sih tuh, Mas. Bentuknya bisa ya, tunjukkan. Mas, ya. Nah itu, tapi kecil. Mas, ya. Kecil karena dia hanya untuk bersifat, itu gunanya kan hubungannya kemana Mbak? Telinga kan? Ya, Yaudah, persis. clear kan? Jadi itu adalah receiver yang hubungannya ke telinga untuk memandu seseorang. Kalau yang lain juga pakai, baca pengakuan seorang LO, seorang liaison officer dari paslon nomor 3. Ya, Mbak Lisa, ini namanya. Dia pun mempertanyakan kok yang di paslon dia beda dengan yang ada di paslon Lebih besar. lebih besar. Karena yang satu namanya transceiver. Seperti itu ya Mas di layar ya Mas? Ya itu, transceiver. Transceiver itu adalah transmitter and receiver sekaligus. Jadi bukan hanya receiver. Oke, tapi kan hal ini kan juga sebenarnya kan sempat dibantah oleh pihak KPU Gak apa-apa, juga. kita menghormati statement Ketua KPU. Ini murni mikrofon Yalah. tanpa headset feeding. Makanya untuk menghindari tuduhan kalau ini bukan headset feeding, yang ke depan pakailah mikrofon tunggal saja. Tunggal tapi yang kualitasnya bagus. Keren. Jadi semua memang bisa aja diduga gitu. Tapi kemudian ada pengakuan dari LO-nya 03 ketika melihat kok receivernya yang disimpan di belakang di punggung agak pinggangnya Gibran itu berbeda dengan di pinggangnya di belakang Gus Muhaimin dan Pak Mahfud MD. Karena itu jadi soal. Kenapa berbeda ukurannya? Kenapa yang ini lebih besar? Kalau lebih besar kan ada kecurigaan besar juga bahwa itu sebuah receiver, kemudian juga sebuah panduan yang masuk ke telinga tanpa terlihat dengan jelas. Kan begitu logikanya. Maka wajar saja. Bu, ya kita lihat juga kok. Kan nggak ada orang yang tiba-tiba berubah karakter. Ya. Berubah kebiasaan itu sulit, apalagi sudah usia di atas 30 tahun itu sulit. Gibran kan sudah 36 tahun nih. Kalau masih 5 tahun awal itu masih bisa dibiasakan ulang gitu. Nah ini 36 tahun itu enggak bisa.
Bayangin saja sahabat AJ Channel semua ya. Orang-orang yang biasanya ngomongnya sedikit, satu kata, tiba-tiba ini kalau orang Sunda bilang itu naralang, kan aneh. Dilatih tentu bisa dilatih, tapi nggak mungkin dalam secepat itu gitu. Hanya hitungan minggu, hanya hitungan bulan tuh nggak bisa. Butuh waktu yang sangat panjang.